Saya NTB, kamu NTB, kita semua NTB. Mari kita dukung atlet Nusa Tenggara Barat menuju PON 20 Papua 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, ketemu lagi dengan kami SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita dari tokoh inspiratif untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Kali ini kami sedang berada di Hotel Atlet Century Jakarta, di mana kami akan menghadirkan sosok-sosok berprestasi dari Nusa Tenggara Barat, khususnya atlet dari NTB. Dan siapakah mereka? Nanti kita akan sama-sama saksikan dalam podcast kami berikut ini. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama tokoh inspiratif tersebut, perlu kami ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube kami yaitu SCPD Channel. Baik Sobat Inspirasi, langsung saja kita berkenalan dengan sosok inspiratif kita kali ini. Atlet sprinter internasional berasal dari NTB, lalu Muhammad Johri. Halo. Assalamualaikum, Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logatnya kentara banget dari NTB ya. Dari Lombok. Dari Lombok, iya, Lombok bener. Bima beda-beda tipis lah. Luar biasa ya. Lalu Muhammad Johri, Ya, oke. sosok muda yang menjadi kebanggaan kita nih Bang Ivan. Iya. Kalau nggak salah tahun 2018 2018 kan sempat viral tuh di media Iya, sosial mengenai ketidaktersediaan bendera Iya, Indonesia betul. pada saat beliau menjuarai lari waktu itu di Finlandia. Dan kebetulan mendapatkan bendera Polandia sebagai pengganti ya. Kebetulan waktu itu ada penonton, mungkin Penonton dari Polandia ya? supporter dari Polandia waktu itu ya, yang sempat memegang bendera mereka. Tapi karena bendera itu harusnya putihnya di atas. Kemudian oleh Muhammad Johri dan lari mencari bendera Indonesia tidak juga jumpa. Hanya inisiatif dari penonton ataupun supporter memberikan kepada dia. Lalu Muhammad Johri mengambil bendera itu lalu membaliknya menjadikan bendera itu bendera Indonesia. Kita korek langsung aja di orang. Silakan, itu melalui saya. Sebenarnya itu inisiatif untuk mencari bendera itu apa? Secara kebetulan atau gimana tuh? Sebenarnya kan bendera merah putih itu bendera merah putih atau bendera Indonesia itu sebenarnya ada. Pas itu kan memang yang bawa pelatih saya. Pelatih saya kan di Star. Saya kan di sini kan. Akhirnya kan ya sebenarnya saya langsung mau keluar pas sudah ngelihat saya juara 1 kan. Cuman pas itu kan saya di stop sama kayak wartawan gitu. Oh gitu. Akhirnya disuruh wawancara pas itu. Lama saya nunggu gitu kan, kayak ada yang lempar bendera gitu. Saya cuman tahu bendera itu kan warnanya merah putih. Kelihatan merah putih ya. Putih. Makanya saya pakai langsung. Luar biasa, berarti itu cerita yang sebenarnya Bang. Tapi untungnya bendera itu bendera yang memang mirip dengan bendera Indonesia tentunya ya. Jadi tidak memalukan juga karena coba yang dilempar itu bendera lain misalnya kan. Bagaimana kan? Bagaimana ceritanya? Tapi anggaplah itu tadi bukan tragedi, tapi tadi hanya kealpaan mungkin dari pelatihnya yang tidak sempat mendekati ataupun menyambut Johri kala itu. Nanti kita akan korek lebih jauh lagi nih terkait insiden itu, bagaimana kejadian selanjutnya dan apa yang memang dirasakan oleh lalu Muhammad Johri atas prestasinya itu. Kita akan kulik nanti Sobat Inspirasi. Kita mungkin perlu mengulik dulu dari masa lalu atau masa kecilnya dulu dari lalu Muhammad Johri ya. Gimana masa kecilnya dihabiskan di Lombok atau di mana tuh? Kalau masa kecil sih tetap di Lombok lah. Dan saya ngerasa ya di Lombok adalah kayak kampung saya yang luar biasa lah gitu indahnya, dari lingkungan, dari pemandangannya. Saya juga suka di pantai gitu ya. Seringan di pantai sama di apa sih? Di gunung dan di kebun-kebun lah. Apa namanya? Di sawah gitu sih. Alam bebas lah ya di sana ya. Dari berapa bersaudara? Kalau saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Lalu anak yang Terakhir bontot ya berarti ya. Bontot. Orang tua saat ini masih ada? Kalau orang tua sih udah nggak ada. Dua-duanya. Ibu saya meninggal pas saya kelas 2 SMP, sekitar 14 tahun lah.
Oh, sudah Kalau sangat lama. bapak itu meninggalnya pas saya kelas 2 SMA, Kelas 2 SMA. tahun 2017. Melewati proses hidup nih, artinya tanpa dampingan orang tua dari kelas tadi yang SMP, terus orang tua laki-laki meninggal pas SMA, apa ada mengaruh nggak sih ke dalam semangat atau spirit hidupnya lalu Muhammad Johri? Saya sadar bahwa ketika saya udah jadi atlet, ketika saya udah jadi juara gitu kan, saya ngerasa bahwa seandainya orang tua saya masih hidup gitu kan, gimana bahagianya gitu kan. Ya saya kadang sedih gitu kalau memikirkan sesuatu yang udah nggak ada gitu, yang selalu terbayang. Gimana caranya? Seandainya waktu bisa diulang kembali gitu loh. Tentu bisa mempersembahkan hadiah terbesar tentunya Iya, ya, benar. buat kebahagiaan orang tua. Iya, apalagi juga kan mungkin- jadi sekarang kan ya alhamdulillah mampu lah gitu. Ya saya ingin bermimpi gitu seandainya masih hidup ya bisa umroh bareng, haji bareng gitu. Iya. Itu cita-cita yang mulia yang harusnya Iya. kita persembahkan untuk orang tua kita. Selanjutnya, kalau setelah menyelesaikan sekolah di Lombok atau memang ada kelanjutan di tempat lain? Saya SMP memang di Lombok sampai kelas 3. Nah, kelas 2-nya kan masuk ke PPLP tuh, ke Mataram. PPLP apa tuh? Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Ya, kalau di sana kan misal ada kejuaraan nih tingkat provinsi gitu. Sekolah khusus atlet memang ya? Iya. Oke. Nah, di sana kan dulu sebelum masuk sana saya ditawarin gitu. Sama pelatih Pak Komang namanya. Mau nggak kamu tinggal di PPLP gitu katanya. Saya juga nggak tahu PPLP itu apa dulu. Katanya sekolah gratis, makan gratis, tinggal tempat tinggal gratis. Ya, saya mau aja pas itu. Nah, akhirnya Sebentar, sebelum di SPPLP ya? PPLP ya? Tentunya seorang guru, Pak Komang tadi, ya kan? Melihat Johri dulu dong sebetulnya. Ini Punya melihat potensi gitu punya ya. potensi apa? Kok bisa langsung tiba-tiba ditawarkan? Apakah sebelumnya Johri itu sudah menunjukkan prestasinya di saat SD, kemudian memang larinya di mata orang-orang, atau memang ketahuan di sana itu sudah super cepat nih larinya? Kok bisa langsung ditawarkan? pertama kan ada namanya kejuaraan daerah. Itu di Gor Mataram kan. Saya dibawa sama guru olahraga saya. Kelas berapa pas tuh? SMP. SMP, oke. SMP kelas 3-an lah. Kelas 3-an ya tanding sama Bima, Dompu, Sumbawa gitu sama Kota Mataram. Nah, di sana kan saya dapat juara gitu. 2 medali emas. Setelah saya juara, saya dihampirin sama Pak Komang yang saya bilang Itu tadi. waktu SD? Enggak, SMP. Kelas 3 Oh, SMP ya? Saya pertama jadi atlet kelas 3 SMP. Oke. Pertandingan pertama lah. Akhirnya disamperin sama Pak Komang tadi, ditawarin kayak sekolah gratis, itu gratis. Ya akhirnya masuk. Masuk. Sana, gitu. Masuk dalam pembinaan yang memang fokus gitu ya, dibina khusus untuk atlet, lalu secara pendidikan juga tetap terlaksana dengan baik begitu ya. Berarti begini, Johri kan waktu SMP menjadi juara. Iya. Juara. Dalam dirinya sendiri, apakah sudah mengetahui bahwa Johri itu punya potensi untuk benar-benar yakin nih bahwa saya adalah seorang atlet? Kok tiba-tiba maksudnya langsung masuk, lari kan? Tentunya Johri sendiri sudah tahu dong. Punya bakat. Punya bakat gitu atau ya? sebelumnya pernah melari sendiri kan ke gunung kayak ke pantai kayak atau seperti Ceritanya sih gini, saya kan dulu sebenarnya atlet bola kan. Oh gitu. Ya, Bola. atlet bola waktu SMP kelas 1, kelas 2-nya masih bola dulu. Memang dari dulu Bu Rosida ini nyuruh saya masuk atletik gitu. Dia cerita tentang Kak Sudirman Bu Hadi. Rosida tuh guru olahraga. olahraga SD, saya SD. SMP, oke. Bu Rosida ini cerita tentang Kak Diman ini. Kebetulan Kak Diman ini sekolah di sana juga gitu. Anak buahnya Bu Rosida juga. Nah, akhirnya dia cerita bahwa Kak Diman nih sering keluar negeri, sering juara, masuk TV, masuk koran. Terkenal lah dulu di Lombok Om Jamal, Utara. ini kan Johri sempat menyebut Sudirman. Nih. Orang pasti netizen atau sobat inspirasi bertanya, siapa sih Sudirman? Kan gitu. Jadi mesti dijelaskan dulu sedikit. Sudirman itu siapa? Supaya kita itu bisa langsung yang menjadi idolanya ataupun jadi panutannya Johri sendiri. Sudirman ini siapa? Yang nanti juga akan kita kulik setelah ini. Tapi Johri sendiri yang biar menjelaskan dulu nih. Dia ceritakan tentang Bang Sudirman dulu kan. Memang dia berprestasi, terkenal, masuk TV ke sana ke sini.
Ya itulah yang buat saya Iya. termotivasi. Sudirman tuh gitu. atlet dari Lombok juga. Lombok nih, juga, pemenang juga. Pemenang Iya. terus. Ya, akhirnya dari sana saya metik sebuah pelajaran lah. Bang Sudirman aja bisa, masa saya nggak Saya bisa, nggak bisa, gitu gitu loh. kan. Akhirnya ya latihan gitu ya, di kejuaraan ya alhamdulillah dapat juara, tetap meningkat prestasinya. Alhamdulillah masuk ke sini. Luar biasa. Jadi memang untuk menjadi berprestasi memang nggak salah juga sih kita memiliki sosok ya sebagai inspiratif atau inspirasi bagi kita sehingga kita benar-benar terpacu minimal untuk menyamai prestasi yang kita inspiratiin begitu ya. Jadi luar biasa untuk Bang Sudirman, terima kasih untuk memberikan inspirasi buat Lalu Muhammad Johri. Tapi tadi juga disebut mengenai Bu Guru Rosida sama Pak Komang ya. Mungkin mau disampaikan sesuatu ke beliau berdua nih. Semoga Pak Komang atau Ibu Rosida sehat selalu di sana. Amin. Dan semoga ada bibit-bibit atau jori-jori baru Masya yang ada Allah, di Lombok Utara. Salam hormat buat Ibu Rosida dan Pak Komang. Ya, kita coba kulik juga nih selama menempuh pendidikan di PPLP. Tentunya kan kita tidak mungkin bisa bertahan di satu tempat kalau memang kita nggak bisa menunjukkan prestasi. Jadi dalam hal ini Lalu Muhammad Johri diberikan kesempatan untuk berlatih dan sekaligus belajar. Nah, tentunya di situ harus menunjukkan dong prestasinya ada apa enggak gitu. Jadi selama itu bagaimana tuh? Memang kan di PPLP ya saya rasa latihannya keras banget lah dulu di PPLP. Kalau ya setiap hari mungkin seminggu 3 kali itu pasti muntah lah kalau latihan. Saking beratnya gitu loh. Saking beratnya gitu ya. Makanya ya alhamdulillah dengan dengan usaha yang kuat kan. Ya alhamdulillah kalau di kejuaraan tingkat PPLP tadi itu alhamdulillah saya tuh selalu dapat 2 medali emas 100-200 sama kadang estafet dapat perak gitu. Tapi kalau nomor saya sendiri kayak individu tunggal gitu, saya selalu dapat medali emas gitu. Akhirnya dilirik pelatnas gitu. Jadi dipanggil. Berarti memang ada proses Bang ya, tidak ujuk-ujuk masuk pelatnas karena memang tahap demi tahap tadi udah dilalui dengan sangat baik oleh Lalu Muhammad Johri. Akhirnya sekarang kan masuk di pelatnas nih. Nggak apa-apa, kita langsung kulik mengenai pelatnas dulu kali ya. Lebih bagus supaya nggak penasaran nih penasaran sobat inspirasi nih. Masuk pelatnas sendiri, sebelum kita berbicara mengenai juara yang terakhir itu 2018, kita riwayat dulu masuk pelatnas bagaimana tuh prosedurnya? Kita kan memang dilihat dari prestasi dulu. Kalau bisa masuk sini tuh dilihat dari prestasinya dulu gimana. Dan ya alhamdulillah saya udah membuktikannya dengan prestasi gitu. Ya akhirnya dipanggil ke sini. Dulu sih nggak di Jakarta dulu, tapi di Cibinong dulu. Di Cibinong. Bogor. Iya. Akhirnya ke sana ketemu sama senior lah dulu kayak Bang Padlin masih jadi atlet, ya Bang Iswandi masih jadi atlet pas itu. Ya bersyukur gitu loh bisa gabung sama kayak senior hebat berprestasi ya. Apalagi dulu kan kalau di Mataram sering lihat baliho-baliho, ada Bang Padlin, ada Bang Iswandi gitu. Dan nggak nyangka aja gitu loh bisa ke Cibinong gabung menjadi bagian seperti itu ya. Satu kamar makan bareng, kemana-kemana bareng, terus istirahat juga bareng gitu loh. Ya bersyukurlah pas itu saya ini kesempatan saya buktikan lah, insya Allah saya pasti bisa kayak mereka. Gitu. Tahun berapa masuk pelatnas? Pelatnas akhir 2017. Bulan 11. Saya tahun baru di Cibinong. Setelah gabung di pelatnas, kejuaraan pertama kali yang diikuti secara nasional maupun internasional? Dulu sebelum Asian Games ada namanya tes event gitu pertama kali di GBK kan. Di sana saya yang paling muda gitu. Itu pun masih umur 17 gitu. 17 tahun. Iya, 17 tahun. Akhirnya lawannya senior gitu kayak dari Bangladesh, dari mana mungkin tuh. Pas itu ya saya dapat juara 2 pas juara 2 baru masuk ke SEA Games gitu ya. Nah di SEA Games sendiri bagaimana? Kalau SEA Games sih saya belum pernah turun ya. Soalnya kan ya adalah sesuatu yang mungkin pas itu lagi memang nggak disuruh sama almarhum Pak Bob di 2017 kemarin. Berikutnya saya ke Jepang. Pas itu kejuaraan junior gitu, khusus 18 tahun, 20 tahun gitu ya. Akhirnya di sana kan saya dapat juara tuh, dapat emas lah gitu. Sama buat kualifikasi yang kejuaraan dunia 2018. Akhirnya lolos nih, dapat juara di Jepang, di Gifu. Akhirnya lolos ke kejuaraan dunia. Adinda Johri. Tentu untuk masuk ke
pelatnas kita itu mesti mesti dilihat prestasi-prestasi apa yang telah dicapai, tentunya juara-juara apa saja yang Adinda sudah dapat dari beberapa perlombaan sebelumnya, sehingga dilirik oleh pelatnas untuk ditarik ke sini. Tentunya di sana ada medali-medali atau juara-juara yang telah Adinda capai. Tolong dong dijelaskan juga, ceritakan kepada kami juara-juara dan medali-medali apa saja yang telah didapatkan sebelumnya. Dulu kan waktu pertama kali kejuaraan nasional gitu, kayak tingkat provinsi gitu kan. Ya pertama kali saya turun 100 meter sama estafet. Nah 100 meternya kejuaraannya di Rawamangun dulu. 2016 kalau nggak salah. 2016 lah. Itu saya belum masuk pelatnas, masih di PPLP. Itu pertama kali ikut 100 meter, dapat perunggu. Oh, perunggu. Saya dikalahin sama Bali sama Papua pas itu. Saya dikalahin. Kalau estafet kita dapat medali perak, kita dikalahin sama Jatim kalau nggak salah. Akhirnya setelah ada kejuaraan lagi 2017, itu kejuaraan Popnas dulu di Jawa Tengah. Ya bergengsi lah kalau untuk pelajar gitu. Bergengsi lah kalau Popnas. Nah, Pekan olahraga pelajar ya? Ya, nasional. Akhirnya di sana saya dapat 2 medali emas sama 1 medali perak estafet. 100-200 saya dapat medali emas. Koleksinya udah banyak. Koleksinya udah banyak dong ya? Nah, setelah di Jawa Tengah tadi terus ada kejuaraan remaja junior gitu. Ada khusus remaja, ada khusus junior, ada khusus senior di Rawamangun lagi. Nah, pas itu kan memang saya disuruh lari 200 meter pas itu. Nah, alhamdulillah dapat juara gitu. Makin dilirik nih sama pelatnas gitu kan. Akhirnya kejuaraan lagi di Panglima Open dulu. Nah, musuh saya dulu senior pas itu. Disuruh melawan senior ya? Iya, melawan senior. Nah, akhirnya alhamdulillah dapat emas 200 meter gitu. Akhirnya kan jadi mengalahkan senior nih ceritanya ya. Senior pas itu. Luar biasa. Pas itu khusus kejuaraan tentara kan pas itu. Akhirnya saya mau masukin tentara gitu. Ya, tapi kan saya masih sekolah. Masih SMA ya? Iya, masih SMA pas itu. Nah, belum 17 bisa. tahun kan belum selesai juga. Akhirnya balik ke Papua. Nah, masih lanjut Papua ya? tuh 2017. Balik ke Papua dalam rangka apa nih? Jadi ada perlombaan juara lagi kah? Kejuaraan Kejurnas namanya. Kejurnas, kejuaraan nasional lah, masih tingkat provinsi lah gitu, khusus pelajar. Jadi antar provinsi khusus pelajar ya? Iya, khusus pelajar. Kejurnas dulu. Nah, itu udah terakhir saya dapat juara, akhirnya saya dapat 2 medali emas sama 1 medali perunggu. Artinya setelah kejuaraan Popnas, ya kan, mendapatkan juara berturut-turut, medali perunggu awalnya, kemudian 2 medali emas, yang terakhir di Papua mendapatkan 2 medali emas sama 1 medali perunggu. Medali perunggu, estafet. Nah, ini kan sudah mulai dilirik oleh pelatnas karena ini orang sangat hebat sekali gitu. Jadi selanjutnya Adinda ditarik langsung ke sini untuk masuk ke sini untuk bela Indonesia lah. Bela Indonesia. Artinya sudah masuk dilirik untuk internasional ya. Berarti sudah mulai yang pertama kali dilirik untuk di Finlandia atau gimana? Belum? Enggak. Belum, ya? Pertama kan akhir 2017 ke sini yang saya bilang tadi persiapan tes event. Akhirnya setelah tes event ada kejuaraan di Jepang. Buat kualifikasi kejuaraan dunia di Finland. Akhirnya alhamdulillah lolos. Pas itu kan saya menuju kejuaraan dunia nih. Pas itu kan memang usia saya masih 18 tahun gitu kan. Belum bisa gitu loh masuk ke sana, buat visa itu belum bisa. Seharusnya usianya berapa? Ya 18 ke atas ya. Akhirnya kan untungnya ada Pak Bob pas itu, Pak Bob gitu. Dia yang bertanggung jawab atas keberangkatan saya ke sana. Di Finland itu ya. Bob Hasan nih maksudnya ceritanya. Almarhum Bob Hasan ya. Sebelum berangkat kan kita musyawarah dulu. Memang dia bilang, udah kamu nggak usah pikirin lah kejuaraan di mana atau musuhnya gimana di sana kan. Apalagi terkenalnya Amerika kan, pelari-pelari topnya lah top gitu. ya. Akhirnya berhasil lah ya datang ke Finland. Tapi perlu juga kita klarifikasi nih. Ada isu yang waktu itu pada saat menjuarai itu dan viral.
ada isu bahwa tidak diunggulkan gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana, Johri? Benar nggak Pak Gak? Sebenarnya kan sebelum berangkat saya bilang tadi ketemu sama Pak Bob. Pak Bob kan ngomong sama saya bahwa udah kamu nggak usah pikirin lah. Pokoknya kamu lari aja gitu katanya. Lari saja ya. Iya, fokus, relax katanya semampu kamu, sekuat kamu lah katanya. Iya. Ya udah, siap Pak, saya bilang gitu. Ya, Artinya Pak Bob ini tidak mau mematahkan semangat Johri. Ya. Mungkin dari beliau dia bisa melihat nih bahwa orang ini punya potensi yang kuat kan gitu. Betul. Jadi Bob Hasan sendiri tidak mau mematahkan semangat itu karena memang sudah mungkin ada ya orang yang bisa menilai dari secara fisik maupun secara kasat mata bahwa ini orang bisa mampu. Ya. Nah ini mungkin yang bisa dibuktikan oleh Johri kali itu. Dan pada akhirnya Johri mampu membuktikan kepada dunia bahwa beliau bisa. Ya. Indonesia bisa. Indonesia bisa. Iya. Gitu. Oke, kita langsung berbicara mengenai tahun 2018 itu. Begitu Johri memenangkan kejuaraan itu, seketika nama Johri menjadi viral di seantero dunia bahkan ya, di Indonesia apalagi begitu. Itu secara efeknya sendiri yang Johri rasakan itu bagaimana sebenarnya itu? Pertama sih saya nggak nyangka gitu loh. Oke, yang pertama nggak nyangka. Nggak nyangka ya saya bisa juara, bahkan membuat sejarah gitu loh kan. Selama atletik berdiri lah gitu di Indonesia ini ya, baru pertama kali saya juara dunia gitu loh di khususnya atletik. Nggak nyangka gitu loh, bakalan seheboh itu dan bakalan booming itu. Ya gimana ya, merasa bangga sekali gitu loh. Dan dulu orang nggak kenal saya jadi kenal gitu kan. Kalau keluar ada yang minta foto pasti ya. Udah jadi selebritis lah ya. Nggak nyangka gitu loh ya. Saya tetap bersyukur aja lah. Tapi ada perasaan bahwa istilah kata berbangga diri atau berpuas diri nggak sih begitu menjadi orang terkenal begitu? Kalau saya pribadi sih saya belum puas atas secara puas akan prestasinya belum masih puas ya. Karena saya mikir gini, banyak juga yang ngasih tahu kayak pelatih kayak Almarhum Pak Bob Hasan, kamu usia kamu segini masih sangat terlalu muda gitu loh. Makanya jangan cepat puas apa yang udah didapatkan. Jangan terlena dengan prestasi yang didapatkan ya. Gitu. Soalnya kamu aset gitu, aset negara gitu aset untuk negara. kedepannya gimana kan. Dengan usia gini ya tetaplah berkarya, berprestasi. Gitu. Dan berkat Johri ya memang yang kita lihat juga di berbagai media begitu menjuarai itu secara ini kan akhirnya orang juga melirik secara globalnya ke NTB. Lalu secara spesial lagi melirik sampai kondisi rumah, kondisi pribadi bagaimana. Dan ini adalah efek yang memang sangat luar biasa mungkin. Nah, kita juga perlu nih klarifikasi juga kepada mungkin biar sobat inspirasi juga sadar bahwa perhatian dari Pemda atau Pemprov NTB maupun pemerintah Indonesia betul nggak sih bahwa kepada atlet itu diperhatikan setelah berprestasi gitu. Bukan sebelumnya. Gitu. Kira-kira bagaimana? Sih memang ya mungkin dulu kalau PPLP maksudnya ya ada kekurangan lah dulu. Maksudnya kan kita latihan berat nih. Terus kayak vitamin juga nggak ada dulu kan. Mungkin kalau atlet kalau atlet sih itu maksimal ya. Massage tuh 2 kali seminggu gitu. Itu yang kurang dulu di PPLP kayak vitamin gitu. Dulu kita dapat makanan bagus itu ya pas mau kejuaraan Popnas. Itu ada susu, ada apalah makanan sehat lah. Kalau biasanya sih enggak. Itu sih yang masih kurang saat itu kan gitu saat itu. Tapi setelah mendapatkan juara itu tentunya dukungan dari pemerintah itu pasti bertambah dong. Iya. Kalau di NTB sih saya sampai saat ini belum bisa merasakan yang ada namanya vitamin massage. Pertama kali merasakannya di sini. Mungkin perlu diperhatikan juga mudah-mudahan nih Pak Gubernur, petugas yang ada di NTB yang menangani khusus masalah atlet tingkat provinsi mungkin bisa diperhatikan tuh apa yang memang dirasakan karena oleh penting lalu Johri ya. Penting banget. Iya. Itu penting lah. Ini saya spesial intinya untuk ke Pak Gubernur. Bapak Zulkifli Mansah. Insya Allah nih mudah-mudahan ke depannya Adinda Johri, atlet kebanggaan kita dan atlet-atlet lainnya baru mendapatkan perhatian ya. Oke. Tapi bukan berarti kurang perhatian sih, karena memang kondisi hanya ditambahkan saja. Baik. Nah, dari rewardnya sendiri nih, begitu menjadi juara internasional, ada perubahan yang signifikan terhadap perekonomian Johri. Ada dirasakan seperti itu? Ya, itu sih ada lah gitu dalam ya mungkin dalam ekonomi mungkin kan ya dulu dulu kurang mungkin kan ya mungkin semua orang tahu rumah saya kayak gimana. Betul. Itu sempat viral juga kondisi rumahnya ya. Tapi waktu itu Bang Jamal
perhatian itu setelahnya itu bukan hanya datang dari pemerintah kala Betul. itu yang saya ingat ya. Iya. Banyak orang ingin mengenal lebih dekat Johri, bahkan mencoba untuk menelusuri siapa Johri dan akhirnya viral bagaimana kehidupannya, bagaimana keadaan ekonominya, sehingga banyak sekali dorongan dan bantuan untuk saat itu. Iya. Tidak hanya datang dari pemerintah daerah ataupun, tapi juga kalau nggak salah ada bank-bank ya, kalau nggak salah ya, nggak ada ya? Saya sih Yang memberikan yang dukungan. memberi hadiah yang ini apa namanya kayak pegadaian. Oh iya benar. Saya nggak apa-apa deh, kita Iya, coba boleh. klik yang memberikan penghargaan baik Iya, dalam bentuk materi maupun non materi nih. Coba Iya. boleh deh, nggak apa-apa. Klik ya. Dulu kan Pegadaian pas ya, benar. pulang ya, pas disambut ke bandara, pas Iya. itu kan memang langsung dikasih buku tabungan gitu. Dikasih buku tabungan gitu, saya dikasih emas 1 kilo pas itu kan. Mas 1 kilo? Iya. Seriusan. Mas 1 kilo? Iya. Oleh Pegadaian. Pegadaian. Mas itu masih ada dong sampai sekarang? Kan gitu 1 kilo ya. Dalam bentuk uang atau? Dalam bentuk tabungan gitu. Gitu senilai Mas 1 kilo ya. senilai Mas 1 kilo berarti 1 kilo sekitar 500 juta mungkin ya. 800 700. 800. 1 kilo. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pegadaian. Kita baru tahu lah ini dari Pegadaian. Enggak, saya tadi ingat, cuma saya pikir waktu itu adalah bank. Iya. Jadi saya ingat betul ada beritanya. Ternyata Oke. Pegadaian saya yang salah ingat ini. Oke, Tapi- selain Pegadaian, Kalau selain dari Pegadaian, pertama dari Pak Menteri juga. Pak sih. Menteri, Iya, Menteri Olahraga ya? Iya, yang dulu Pak Imam Nahrawi. Saya dikasih 250 lah pas itu. 250 Berarti juta. sudah 1 miliaran awalnya. Terus dari apa lagi ya? Tapi maaf Sobat Inspirasi, bukan kita ingin mengulik secara ekonomi Iya. atau menjadi materialistik ya, tapi ini sebagai pendorong aja supaya Sobat Inspirasi juga memiliki Iya, semangat yang semangat sama, yang bahkan begitu boleh ya. lebih lah. Intinya Bisa bahwa lebih, betul. bahwa jalur prestasi melalui olahraga ini tidak hanya bisa mendorong kita menjadi terkenal, Iya. tapi kita juga bisa membanggakan Indonesia dan juga Iya. kita bisa menjadikan itu tempat untuk meningkatkan, Memperbaiki kondisi ekonomi lah ya. ekonomi juga. Apalagi kalau sudah secara internasional kan Iya. gitu ya. Lanjut lagi, dari mana lagi? Dari ini juga apa namanya, saya dikasih kayak Johrimat namanya kan. Johrimat. Iya, saya dikasih sama Swalayan. iyalah macam dibuka semacam swalayan. toko. Oh Iya. gitu ya. Kayak Indomaret gitu Oh. lah, semacam diganti Johrimat. Oh gitu, ada di Ada. NTB ya? Sampai sekarang ada. Masih Berapa outlet itu? Apa? Berapa outlet, berapa toko? Satu doang gitu lah. Satu ya. Nah, Jadi secara ini kepemilikan milik Johri, apa hanya numpang nama saja? Nama doang sih kayak. Tapi ada royalti gitu ya? royalty gitu. Oke. Saya dikasih sama ACT namanya, aksi cepat tanggap gitu. Oh, Oh, yang- gitu. Itu penghargaan dari ACT. Jadi ibaratnya ini Johri ini Ya. mendapatkan penghargaan, ya gitu kan. Namanya itu dipatenkan di situ mungkin ya sebagai labeling untuk marketing mereka, ya kan. ACT juga kan kita tahu bahwa mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan Betul. kemanusiaan, Sosial, untuk betul. membantu orang-orang yang tertindas ataupun Betul. kejadian-kejadian yang musibah seperti Butuh- itu ya. butuh perhatian Nah dari itu kita bagus juga semua ya. ya. Dan ini bagian juga dari Johri untuk Mendapat perhatian juga mendapat dari ACT perhatian ya? ACT dan juga ini prestasi lain, Betul. ya kan? Karena dia secara tidak langsung ikut turut membantu, Betul. ya kan? Dari prestasinya kemudian namanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial oleh ACT tadi. Ya. Tentu saja kita berharap ya prestasi lalu Muhammad Johri ini nggak selesai di kemarin aja yang di Iya. Tes event kemarin. tes Yang di event ya, Jepang. yang di Jepang ya. Oke. Oke. Kalau berkaitan sama prestasi, tentunya kan nggak pernah lepas dari bagaimana effort kita untuk mendapatkan prestasi itu, latihan Iya. tentunya kan. Nah, bagaimana porsi atau kehidupan Johri dalam jalani latihan? Boleh dipresentasiin deh, misal sekian persen harus latihan, sekian persen untuk hidup pribadi. Lebih besar mana tuh porsinya itu? Kalau saya sih lebih ke porsi istirahat sih. Porsi istirahat ya. Soalnya kan kalau pagi nih misalnya latihan ya palingan 3 jam, 2 jam setengah. Terus itu pun pagi sore gitu kan. Nah, setelah latihan pokoknya udah tidur, istirahat buat persiapan besoknya lagi. Artinya fokusnya memang hanya untuk latihan, istirahat Iya. pun istirahat dalam tentu menunggu latihan berikutnya ya. Iya. Tidak ada keinginan untuk melewati masa muda mungkin seperti anak muda yang di luar sana apa namanya having fun lah Iya. atau dugem lah atau nongkrong lah, ngafe lah. Itu gimana? Ada ini nggak sih kehilangan sih Keinginan masa-masa nggak seperti ya? itu? Kalau itu sih memang atlet juga bisa apa namanya? Bisa lakukan lah gitu. Iya. Cuman ya ada waktunya lah gitu. Mungkin hari Minggu kayak ada hari libur gitu. Iya, iya. Ada waktunya lah.
kita bisa juga. Artinya kita nggak perlu khawatir akan kehilangan masa-masa untuk merasakan hal seperti anak muda lainnya. Ya sebenarnya kan dengan usia segini lah kita bisa mempersiapkan masa depan lah di masa hari tua gitu kan. Ya sekarang lah saatnya biar nggak nyesel. Artinya negara itu tidak benar-benar ketat ya. Artinya memberikan juga kesempatan, keleluasaan bagi atletnya untuk merasakan masa mudanya itu. Tapi tanya deh, kongko-kongkonya para atlet itu kayak gimana sih sebenarnya? Apa ya, kalau versinya Johri deh, dalam arti tadi. Kalau kongko-kongko mungkin orang Lombok kurang paham nih, semacam berkumpulnya anak-anak muda kan gitu kan. Kayak gimana? Ini kan sesama atlet gitu kan. Ada nggak sih malam mingguannya atau kayak gimana gitu? Kita memang sih kadang kalau libur nih misalnya sesama atlet gitu ya, kadang ya bukan sering sih lah, pernah lah tapi gitu. Ngerasain lah ya. Ngerasain lah nongkrong kayak ngopi gitu kan, atau nyantai-nyantai gitu kan. Kita pernah sih ngerasain gitu, cuman nggak sering banget kayak. Tapi dalam kadar yang standar normal ya, tidak. Soalnya kita kan masih mikir ya, ini kalau udah begadang nih besok nih latihan lemes ya bisa namanya marahin pelatih gitu. Artinya tidak menjadi sesuatu yang menakutkan ya, menjadi atlet lalu masuk pelatnas kehilangan masa muda yang akhirnya yang memang harus dihabiskan dalam pelatnas, tapi adalah sisi berarti teman-teman sobat inspirasi, anak-anak muda yang sekarang mencoba untuk masuk di atlet ataupun pejuang olahraga ceritanya ini untuk bangsa dan negara ini, tidak usah khawatir. Jadi tidak usah merasa khawatir masuk menjadi atlet nasional, karena memang pemerintah sendiri melalui pelatnas juga tidak seketat yang dibayangkan lah. Tentunya ada juga sisi manusiawinya yang diberikan juga kepada para atlet untuk merasakan bagaimana seperti masa muda kalian itu mesti juga dilalui dengan canda tawa gitu kan, seperti itu, dan juga kebahagiaan-bahagiaan lainnya bagi teman-teman dan sobat inspirasi yang ingin mencoba berjuang dan juga menjadi seorang atlet gitu. Betul, tapi memang kembali lagi pada sang atlet ya, bagaimana beliau ingin menikmati masa hidupnya atau masa mudanya dalam arti seperti itu. Jadi ada porsi memang di mana beliau harus latihan, porsi untuk istirahat, porsi untuk nongkrong sama teman-teman. Jadi masa-masa itu pasti bisa dilewati dengan sangat baik. Jadi nggak usah khawatir sobat inspirasi di sana kalau memang punya cita-cita untuk menjadi atlet atau pejuang olahraga Indonesia. Luar biasa. Oke, sobat inspirasi, dalam menjalani aktivitas sebagai atlet tentunya menghabiskan waktu untuk latihan segala macam. Dalam proses itu ada pengalaman yang paling lucu, menyedihkan atau menggembirakan banget begitu? Ada nggak merasakan seperti itu? Dulu kalau paling sedih memang waktu pertama kali dipanggil masuk PPLP. Dulu kan saya pakai sepatu sekolah ke sana. Maksudnya sepatu sekolah? Iya, sepatu sekolah tuh ya bukan sepatu khusus olahraga lah gitu. Oh iya. Ya di sana akhirnya selama seminggu saya pakai itu buat latihan. Terus-terusan? Ya, untuk lari pun itu? Untuk lari itu. Nah, dari panitia memang nggak menyediakan fasilitas? Enggak sih, sepatu? pas itu belum. Okay. Akhirnya ada inisiatif lah pelatih saya sendiri yang ngasih, namanya Pak Komang dulu. Saya dikasih sepatu kan, dan alhamdulillah ya enak lah buat latihan. Ada ada kenaikan lah buat latihan, kayak bisa lari bareng gitu, pemanasan. Pengalaman dengan sepatunya tadi itu yang selama seminggu dipakai itu bagaimana itu? Apa kira-kira? Yang pertama sih saya berterima kasih dulu sama Pak Komang kan yang selalu merhatiin saya. Pak Komang namanya terus disebut nih. Berarti Bapak ini punya nama besar dan juga jasa besar ya untuk kesuksesan seorang Johri ya. Lanjut. Ya, terus setelah dikasih ya pakai gitu. Dalam pakaian juga saya kekurangan dulu kan. Kayak saya dulu punya celana bola. Itu kalau nggak salah Barcelona mereknya mungkin kan. Itu selama sebulan itu aja saya pakai. Setelah pakai saya cuci, setelah pakai saya cuci, saya jemur gitu. Iya, selama sebulan tuh. Berarti bersarung dong ya selama menunggu masa kering. Ya, saya pakai celana yang bukan untuk khusus latihan, mungkin celana lepis gitu. Iya. Itu saya pakai. Kalau buat latihan itu aja saya pakai. Celana itu satu itu aja. Selama 1 bulan itu. Habis cuci, jemur, besoknya pakai. Kalau menjadi atlet ada hal nggak sih yang mungkin dalam entah itu dari pelayanan panitia pelatnas maupun di PPLP tadi atau mungkin dari apapun dari di dalam kehidupan Johri, ada nggak sih hal yang membuat Johri benar-benar saya sepertinya selesai deh menjadi atlet gitu? Pernah berpikiran seperti itu kan?
Kalau itu sih memang dulu waktu di PPLP sih, kan, saya sempat ingin kayak sudahlah, saya ingin menyerah gitu loh. Menyerah ya kan? Pas itu kan bapak saya belum meninggal. Oh iya iya. Ketika udah nggak ada dua-duanya, saya ketika udah dapat juara kayak sedih gitu loh. Ya seperti saya bilang tadi, ya seandainya mereka masih hidup gimana bahagianya, bangganya kayak gimana. Nah udahlah. Tapi kakak saya yang selalu masih mensupport. semangat support ya. Saya juga dikasih tahu ya kondisi rumah kayak gini, ekonomi kayak gini kan. Ya saya nggak mau ngerepotin kakak-kakak saya. Akhirnya dia selalu mensupport. Ya akhirnya sampai bisa kesini. Siapa juga. dong kakaknya yang ada di Namanya Kak Fazilah gitu. Kak sama Fazilah. Ya. Sama siapa? Ma'rif. Lalu Ma'rif. Gitu. Lalu Ma'rif. Lalu Ya, Ma'rif. yang selalu mendukung gitu. Terima kasih banyak. Jadi untuk abang dan kakaknya Lalu Muhammad Johri, tolong disupport terus adiknya yang berprestasi ini, dan kami Indonesia yang menitipkan kepada kakak dan abang untuk Lalu Muhammad Johri ya, untuk dijaga terus semangat ya, tentunya harus dijaga juga sama pihak Minimal keluarga. jangan dulu menikah. Itu nasihatnya. Jangan menikahkan dulu gitu ya. Jangan dinikahkan dulu. Ngomong itu deh bang. Hah? Oh iya ya, bahaya. Ini kan masih dari usia berapa? Iya. Sekarang masih 20 sih. 20. Nah, 20 tahun. Di saat usia 20 tahun prestasi sudah banyak. Iya. Medali emas juga udah banyak. Dikasih emas 1 Aset kilogram juga juga banyak ya. Dikasih emas 1 kilogram juga sudah ada. Oke. Dari luar itu kan pasti banyak gadis-gadis. Wah, pasti. Gila nih. Johri kan gitu. Nah, ini dari juri sendiri ada nggak sih keinginan untuk dalam usia yang begitu muda tiba-tiba sudah ingin nih, udah berhenti deh, udah cukup, lalu ingin segera menikah atau bagaimana? Iya. Kalau itu sih memang belum lah kalau Belum, ya? dalam pribadi saya sih. Belum memikirkan untuk ke sana ya? Belum. Tapi ada nggak pacarnya saat ini? Ada. Ada, wah, ya, disebut tuh. Kalau saya jadi Johri ya, saya nggak mau nyebut depan kamera ada. Iya dong. Tapi tenang, saya pun nggak akan potong ini ya pacarnya Johri ya. Enggak, memang saya udah punya pacar gitu. Udah Jujur ya ceritanya ya. Udah 3 tahun. Boleh kita sapa juga nggak pacarnya? Boleh dong, siapa Boleh, namanya? namanya siapa? Namanya Putri Ayu Anjani sih. Putri Ayu Anjani sih. Putri Ayu Anjani, ya kan? Ya. Dari Lombok Utara. Di sana juga kenapa Anjani pastinya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani pastinya ya. Tenang, Johri bakal setia kok. Nyatanya dia nyebut ke depan kamera. Doain aja biar berjodoh lah. Berjodoh, amin amin ya Rabbil alamin. Udah berapa tahun sama Udah Anjani? 3 tahun lebih lah. 3 tahun ya. 3 Berarti tapi memang serius ya ingin menjalani kehidupan ke Ya, depan serius. dengan Insya beliau Allah, ya. mudah-mudahan ya Putri Anjani. Putri Anjani, sosok yang beruntung di NTB sana untuk mendapatkan Amin, amin. Lalu Muhammad Johri. Jadi untuk teman-teman yang lain di luar NTB, di luar Lombok, mohon maaf ya, Sabar sementara terisi. Kecuali nanti Johri, Jangan berharap putus dong, Mang. enggak, kecuali nanti ya ada kehendak lain dari Yang Maha Kuasa. Harap bersabar. Kejuaraan apa aja yang mungkin akan dihadapi ke depan? Besok bulan Juli. Bulan Juli? Tanggal 25-26 lah. Ada kejuaraan terbesar di dunia lah. Maksudnya Olimpiade. Mantap, kesempatan Olimpiade. terbaik. Dan habis Olimpiade bulan Oktobernya ada PON. Nah setelah PON ada SEA Games Vietnam. Kalau PON tadi di Papua ya. Papua. Bulan berapa, tahun berapa itu? Oktober kalau nggak salah. Ya. Ya Sobat Inspirasi juga perlu kami kasih tahu bahwa dalam rangka hari ini kami melakukan podcast dan Lalu Muhammad Johri adalah dalam rangka kita mendukung atlet-atlet dari Nusa Tenggara Barat untuk nanti berjuang di kejuaraan-kejuaraan berikutnya, khususnya di PON yang akan dihadapi nanti di 2021 bulan Oktober ini. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Mori Hanefe yang udah memperantarai kami menyedia dan memberikan izin kepada SCBD Channel untuk mengulik kisah dan cerita inspiratif dari para atlet berprestasi asal NTB. Kita ini kan sudah di penghujung nih. Oke. Ya kan? Tentunya banyak teman-teman inspirasi semua di sana ingin mendapatkan tips-tips atau mungkin semacam kata-kata motivasi lah, ya kan? Bagaimana sih untuk bisa menjadi seperti seorang Johri kan gitu? Mohon juga nih Adinda untuk berbagilah tips-tips itu dan mungkin kata-kata terbaik, kalimat-kalimat terbaik yang untuk memotivasi teman-teman di luar sana. Ya. Kalau menurut saya sih apalagi dengan usia masih muda, yang pertama tetap semangat lah untuk mengejar cita-cita untuk menggapai masa depan biar kita nggak nyesel di kemudian hari. Yang pertama semangat, jangan mudah menyerah, terus disiplin dalam segala hal. Yang paling penting ibadah. Ingat, kegagalan hanya akan datang apabila Anda menyerah. Nah, Kegagalan akan kegagalan datang apabila hanya Anda akan menyerah. datang bila Anda menyerah. Luar Saya juga biasa. mau pegang itu lagi ya. Siap.
Oke, Sobat Inspirasi, kulikan kami terkait sosok inspiratif asal Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini atlet NTB, lalu Muhammad Zohri, yang sudah memberikan nama baik dan kebanggaan buat kami, khususnya dari NTB dan juga Indonesia di tingkat internasional. Mungkin selesai dan kami tentunya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Sobat Inspirasi yang sudah menonton acara ini dan terus mensupport para atlet nasional untuk berkiprah lagi nanti di kancah-kancah yang lebih luas lagi, dan tentunya jangan lupa juga untuk mendukung SCPD Channel untuk terus berbagi informasi kepada Sobat Inspirasi sekalian. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Adinda Zohri tadi, kalian para Sobat Inspirasi, terutama anak-anak muda yang akan terus mengejar dan mencapai cita-cita berikutnya, sekali lagi saya mengulang apa yang telah disampaikan oleh Adinda Zohri tadi, bahwa kegagalan hanya akan ada itu apabila kalian menyerah. Ya. Jadi jangan sama sekali menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah, seperti itu kira-kira. Semangat. Oke, Sobat Inspirasi, terima kasih Bang Lalu Muhammad Zohri atas kesediaannya menjadi narasumber dari podcast. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat Sobat Inspirasi di luar sana ya. Oke, terima kasih banyak. Salam olahraga. Olahraga. Begini ya salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Yeay, jaya. Jaya Indonesiaku.